Halo, perkenalkan saya Orizal Sisera Sinaga dengan NIM 1902 54243006 dari jurusan Budidaya Perairan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik pembesaran ikan badut di BPBL Sekotang Barat NTB. Pertama, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari ikan badut itu sendiri. Ikan badut berasal dari kingdom Animalia, filum Chordata, spesies Amphiprion ocellaris, yang dikenal juga sebagai ikan giru dan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai clownfish atau anemone fish. Habitat dari ikan badut ini itu biasanya hidup di terumbu karang atau laguna yang terlindungi hingga kedalaman 15 meter, yang bersimbiosis dengan anemon laut. Biasanya ditemukan di bagian utara Australia, Asia Tenggara, dan Jepang. Dari segi kebiasaan makannya sendiri, ikan badut merupakan pemakan plankton dan alga, sehingga mereka dianggap omnivora menurut Fautin DG 1992. Sedangkan larva dan juvenilnya itu dapat dipelihara dengan sukses jika diberi pakan yang berkualitas seperti rotifer, pelet, artemia, dan campuran pakan alami menurut Gordon et al. Tahun 2000. Nah, selanjutnya itu adalah teknik pembesaran ikan badut. Tahap yang pertama itu yaitu persyaratan lokasi. Kita harus menentukan lokasinya dulu seperti apa. Nah, syaratnya itu lokasi budidaya mampu menyediakan sumber air yang berkualitas baik, sehingga ikan dapat terhindar dari stres, pertumbuhan yang lambat, dan terjangkitnya penyakit. Lokasi untuk pembesaran ikan badut ini diantaranya kita harus memilih yang daerah pesisir, daerah yang bebas sedimentasi dan pencemaran, serta daerah yang jauh dari sungai besar. Lokasi pantai juga harus terhindar dari perairan yang bergelombang besar, terutama untuk lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan pembesaran ikan badut di laut di keramba jaring apung. Yang kedua itu persiapan keramba jaring apungnya itu atau wadah yang digunakan dalam pembudidayaan. Wadah yang digunakan itu berbentuk persegi dengan rincian tuh panjang 4 meter dan lebar 4 meter dengan pemberat yang digunakan adalah 5 kg. Di BPBL Lombok ini, pembesaran ikan baru digunakan sistem bertingkat pada KJA-nya. Sistem bertingkat itu maksudnya penggunaan dua jenis jaring yang berbeda di dalam suatu keramba. Seperti gambar yang di bawah dan video yang akan diputar. Budidaya ikan badut dan kerapu. Sebelum digunakan, jaring dan pemberat harus dibersihkan terlebih dahulu agar sirkulasi air dan oksigen tidak terhambat. Dan biasanya untuk pencucian jaring ini itu memanfaatkan pasang surut air laut seperti yang ada gambar di bawah. Dan contoh pemberatnya itu seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Langkah yang ketiga yaitu seleksi benih. Sebelum melakukan penebaran benih, ada baiknya kita menyeleksi benih yang akan kita gunakan. Nah, terlebih dahulu kita harus seleksi benih. Benih yang digunakan itu adalah benih yang tidak cacat atau luka, memiliki warna yang cerah dan nafsu makan yang baik. Warna yang cerah dan tubuh tidak cacat tersebut menandakan benih sehat. Lalu yang keempat, penebaran benih. Setelah benih yang diseleksi itu sehat dan siap untuk ditebar, anemon yang dapat bersimbiosis dengan ikan badut diletakkan terlebih dahulu pada waring
Sebanyak 10 anemon berdiameter 30 cm dipindahkan dari kolam bak beton ke keramba jaring apung untuk memaksimalkan proses pembesaran ikan badut pada keramba jaring apung. Selanjutnya dilakukan aklimatisasi sebelum benih ikan badut ditebar pada waring yang telah disiapkan. Penebaran benih dilakukan pada pagi hari dengan ukuran ikan 2 cm dan pada tebar 150 per 4 meter kubik. Nah, proses aklimatisasinya itu biasanya dilakukan kurang lebih 10 menit dengan cara memasukkan sedikit demi sedikit air laut seperti yang ada pada gambar sebelah kiri. Itu adalah proses aklimatisasinya. Dan pada gambar sebelah kanan itu adalah kegiatan pemindahan anemon yang digunakan dari bak beton ke keramba jaring apung. Yang kelima yaitu manajemen pemberian pakan. Pakan yang digunakan dalam pembesaran ikan badut berukuran 2-4 cm biasanya adalah pakan komersil yang disesuaikan dengan bukaan mulut ikan atau pakan lainnya. Nah, pemberiannya itu biasa frekuensinya itu 2 kali dalam sehari. Dan ditebarkan sampai benih terlihat kenyal. Pembesaran ikan badut di KJA memiliki nilai lebih yaitu berupa pakan tambahan dari laut, yaitu pakan alami seperti kopepot dan pakan alami lainnya. Nah, contoh dari pakan komersil yang digunakan adalah pakan dengan merek Marine Fish Food. Kandungannya itu ada protein, lemak, serat, abu, air, dan vitamin A. Karena dalam pembudidayaan ikan badut sendiri itu bukan mengejar target konsumsi karena dia ikan hias, jadi hasil akhir yang dituju itu adalah panjang tubuh minimal 3,5-4 cm dan warna tubuhnya yang unik dan cerah. Sehingga pakan merupakan salah satu hal yang penting namun tidak menekan biaya yang banyak. Jadi disarankan menggunakan pakan komersil dengan mutu yang baik disesuaikan dengan ukuran dan bukaan mulut benih. Yang keenam ada manajemen kualitas air. Pada proses pembesaran ikan badut di KJA dilakukan kontrol kualitas air. Kontrol kualitas air dilakukan setiap minggu. Parameter kualitas air yang diukur yaitu ada suhu, oksigen terlarut, salinitas, dan pH. Kualitas air yang sesuai untuk budidaya ikan badut adalah suhu antara 27 hingga 28 derajat Celcius, oksigen terlarut lebih dari 4 ppm, pH 7,8 sampai 8,6, salinitas 30 sampai 35 ppt, kecerahan sedang tinggi sampai tinggi, bebas dari logam berat, amoniak dan nitrit kurang dari 0,1 mg per liter. Selain mengukur kualitas air, dilakukan juga penggantian jaring. Penggantian jaring dilakukan untuk menjaga kualitas air tetap optimal. Penggantian jaring dilakukan setiap 3 minggu sekali. Penggantian jaring dilakukan karena adanya penempelan organisme seperti teritip, alga, dan kerang-kerangan lainnya. Lalu ada manajemen kesehatan ikan. Pada proses pembesaran ikan badut, manajemen kesehatan ikan merupakan faktor yang paling penting untuk mempengaruhi kelancaran budidaya. Hal ini dikarenakan bila ikan sakit akan menurunkan produksi maupun kualitas ikan yang dipelihara. Penyakit pada ikan badut liar sekitar 70-80% disebabkan oleh bermacam nematoda, parasit, krustasea, bakteri, dan juga jamur. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah penyakit pada ikan badut. Yang pertama itu pemberian pakan yang tidak berlebihan, dilakukan secara optimum, dan meminimalkan pakan yang terbuang. Nah, yang kedua itu secara rutin mengganti waring yang sudah kotor, namun dilakukan dengan hati-hati agar ikan tidak stres. Nah, yang ketiga itu perendaman benih dengan air tawar. Benih yang berukuran 2 hingga 5 cm dapat direndam di air tawar yang bertujuan untuk mencegah timbulnya penyakit jamur pada tubuh ikan badut. Nah, yang keempat,
Untuk mencegah benih stres akibat suhu tinggi, di atas waring pemeliharaan ditempatkan jaring penutup dan orchid net sebagai pelindung dari teriknya matahari. Ketika ikan terserang penyakit bakterial, ikan akan direndam dengan OTC atau oxytetracycline di 50 ppm selama 4-5 jam di bak terkontrol dengan aerasi yang kuat. Nah, berbeda dengan penyakit viral, apabila serangan virus sudah terjadi, hal yang paling baik adalah dengan mempertahankan daya tahan tubuh ikan. Benih sebaiknya diletakkan di bak terkontrol, mempertahankan daya tahan tubuh dengan pemberian pakan Artemia dewasa, kopepot, atau cacing. Nah, seperti gambar yang ada di bawah, bisa kita lihat di gambar yang sebelah kiri itu adalah perendaman ikan badut di air tawar, dan yang sebelah kanannya itu adalah pemberian antibiotik untuk ikan badut yang sakit. Nah, yang terakhir itu adalah pemanenan dan pasca panen. Panen dan pengangkutan ikan badut merupakan tahap akhir dari suatu budidaya pada kegiatan pembesaran ikan badut. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting karena bertujuan untuk menjaga kualitas dan kuantitas produk ke tangan produsen. Contoh pemanenannya itu dari proses pemanenan dapat kita lihat di gambar di bawah. Nah, untuk pemanenan ikan badut ini ada beberapa tahap yang harus diikuti. Nah, yang pertama itu adalah tahap dalam kegiatan panen, yaitu persiapan ikan. Ikan yang akan dipanen harus dalam keadaan sehat dan tidak cacat, sesuai dengan kriteria yang diinginkan pembeli. Tahap kedua yaitu pemberokan. Panen ikan badut dari KJA dipindah ke bak. Pemberokan dilakukan pada sore hari. Pemberokan dilakukan selama 2 hari dengan menggunakan sistem air mengalir. Nah, tahap ketiga dilakukan grading, pengelompokan ikan berdasarkan ukuran dan corak warna. Ikan badut memiliki 3 kelas, yaitu grade A, grade B, dan grade C. Dalam melakukan grading juga dilakukan penghitungan jumlah benih yang akan dijual. Tahap yang terakhir yaitu pengepakan dan pengangkutan. Pengangkutan yang digunakan adalah sistem tertutup. Untuk pengangkutan ikan badut digunakan plastik PE ketebalan 0,3 mm yaitu ukuran 20 cm x 50 cm. Volume air bersih yang dibutuhkan adalah 2 liter dengan perbandingan air dan oksigen 2:3. Kepadatan benih di kantong berjumlah 20 ekor per liter. Nah, yang terakhir itu adalah analisis usaha pembesaran ikan badut. Usaha budidaya ikan badut merupakan usaha budidaya yang mempunyai prospek usaha yang baik dalam durasi pemeliharaan benih dan ikan badut selama 4 bulan. Di keramba jaring apung, dapat dihasilkan nemo ukuran 3,5 sampai 4 cm. Hal ini berarti dalam pemeliharaan selama 1 tahun, ada 3 siklus budidaya yang dapat dilakukan. Dari analisa usaha yang dilakukan, pembesaran ikan badut dengan KJA cukup menguntungkan dengan keuntungan usaha Rp23.850.000 per 1 tahun. Nah, berarti sebulannya itu mendapatkan untung Rp1.987.500. Return cost ratio adalah rasio antara jumlah nilai arus tunai masuk dan jumlah nilai arus tunai keluar. Ada 3 kemungkinan, yaitu R atau C lebih dari 1, sama dengan 1, dan kurang dari 1. Usaha pembesaran ikan badut di BPBL Lombok memiliki nilai return cost ratio sebesar 1.419. Artinya, setiap pengeluaran Rp1 akan mendapatkan penerimaan sebesar Rp1.419. Dan dengan payback periode 2 tahun, maka usaha pembesaran ikan badut dapat diteruskan. Sekian video dari saya mengenai teknik pembesaran ikan badut di keramba jaring apung di BPBL Lombok, Sekotong Barat, Nusa Tenggara Barat. Kiranya ini dapat menambah wawasan kita, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.